could be good for me lately. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesifani Kurniawasti, absen 32 dari kelas 9B. Di sini saya sudah dengan Bapak Ahmad Soem, produsen dari Askofi. Saat ini Bapak usianya berapa? Bapak usia 47 tahun. Sejak kapan Bapak memulai usaha kopi ini, Pak? Bapak mulai usaha kopi ini sejak tahun 2017. Jadi usaha sampai saat ini selama 3 tahun. Mengapa dari sekian banyaknya usaha pengolahan kopi bubuk yang Bapak pilih untuk dikembangkan? Karena Bapak memilih untuk produksi kopi karena memanfaatkan potensi dari desa sini. Desa Ngancar ini mayoritas dari petani adalah petani kopi. Jadi yang saya pilih untuk berwira swasta yaitu untuk produksi kopi. Bagaimana cara pengadaan bahan baku untuk pembuatan kopi ini, Pak? Untuk pengadaan bahan baku, Bapak mengandalkan dari petani karena di sini mayoritas untuk petani adalah untuk petani kopi. Jadi Bapak mengandalkan dari petani langsung. Alat apa saja digunakan untuk proses produksi kopi? Untuk produksi kopi, proses alatnya banyak sekali. Di antaranya adalah untuk proses basah yang bernama pulper, dan yang kedua untuk pengolahan kering yaitu untuk pulper namanya, dan yang setelah itu untuk alat sortasi, ada alat untuk roasting atau alat untuk penggorengan atau sangrai. Nah, setelah itu ada yang terakhir adalah slab. Berapakah modal awal yang dibutuhkan Bapak untuk memulai usaha kopi ini, Pak? Tahun 2017 Bapak mengeluarkan modal kurang lebih 17 juta untuk memulai usaha, yaitu untuk pengadaan bahan baku, untuk pengadaan alat-alat kemas seperti timbangan dan sebagainya, dan juga untuk kemasan. Ada berapa jenis produk yang diproduksi di sini, Pak, dan apa saja produknya? Produk Bapak ada 4 jenis, yaitu ada kopi ireng, ada kopi seperti ini yaitu kopi natural, ada kopi lanang, dan juga ada blend. Apa yang membedakan setiap jenis produk kopi bubuk yang Bapak produksi? Yang membedakan adalah proses dan bahan baku, yaitu untuk prosesnya itu untuk kopi yang biasa, dan juga ini ada kopi yang diproses secara natural. Ini kopi yang dipilih bahan bakunya ada dari kopi biji tunggal atau kopi lanang, dan yang terakhir ini kopi blend. Ini diproduksi atau sebelum diproduksi kopi harus difermentasi dulu. Berapa harga setiap kopi yang Bapak jual ini? Harga kopinya macam-macam menurut prosesnya, yaitu ada yang paling ekonomis ini per 100 gram, semuanya per 100 gram. Kalau yang ini untuk kopi ireng hanya 8.000 per 100 gram, dan ini 12.000 per 100 gram. Kopi lanang ini untuk 100 gramnya 15.000, dan untuk kopi blend ini yang sedikit agak mahal, ini 25.000 per 100 gramnya. Hasil produksi kopi dipasarkan kemana saja, Pak? Hasil produksi kopi sementara ini Bapak yang sudah pasti di Jakarta, di Solo, di Semarang, di Salatiga, di Jogja, dan kota-kota lain. Dari mana saja pelaku usaha yang sering bertransaksi dengan Bapak? Untuk saat ini yang sering bertransaksi ada banyak sekali.
ini untuk transaksi bahan baku, juga dari reseller yang ada di Jakarta, yang ada di kota-kota lain, juga ada yang dari konsumen langsung seperti angkringan, seperti warung-warung kopi dan sebagainya. Kesulitan apa saja yang terjadi ketika Bapak melakukan pemasaran bubuk kopi yang Bapak produksi? Untuk kesulitannya saat ini karena memang sekarang sedang pandemi COVID-19, jadi untuk pemasaran yang di luar kota sedikit berkurang, tapi Bapak masih sering kopi atau mencari reseller baru, atau untuk yang memasarkan yang baru, atau sekarang yang lebih dekat adalah kita ke warung-warung atau ke angkringan-angkringan yang bisa langsung ke konsumen. Iya. Bagaimana usaha Bapak untuk menarik konsumen agar membeli produk yang Bapak produksi? Untuk konsumen, kita menarik konsumen yaitu kita dari promosi sosmed, IG, Di Facebook. Facebook, dan juga WA dan sebagainya. Juga sering mengadakan seperti event-event atau pameran-pameran. Nah, di situ Bapak melakukan promosi ataupun menarik perhatian dari konsumen baru. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan informasinya. Ya, sama-sama Pak. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This could be Dan good inilah for beberapa me. alat yang digunakan untuk proses produksi Lately, I kopi. was feeling like I need Yang a pertama ada alat purpose. pulper yang digunakan untuk mengupas biji kopi basah atau biji kopi yang belum melewati Give me proses the pengeringan. impression that I won't scratch your surface. Yang kedua ada alat huller yang digunakan untuk mengupas biji kopi kering atau biji kopi setelah proses pengeringan. Is it even there to find? Yang ketiga ada alat grading yang digunakan untuk mensortasi biji kopi atau memisahkan biji kopi dengan ukuran yang sama sebelum dijual menjadi green bean ataupun disangrai. Yang keempat ada alat roasting yang digunakan untuk mensangrai atau memanggang biji kopi sesudah proses sortasi sampai tingkat kematangan yang diinginkan. Alat roasting ini dipanaskan menggunakan api dan listrik untuk menggerakkan dinamo supaya mesin bisa berputar. Kemudian yang kelima ada alat pendingin yang digunakan untuk mendinginkan kopi setelah proses roasting. Dan yang terakhir ada mesin grinder yang digunakan untuk menghaluskan biji kopi agar menjadi bubuk. Berikut adalah proses pembuatan bubuk kopi. Sebelum biji kopi dimasukkan ke dalam alat roasting dipanaskan terlebih dahulu selama 10 menit. Your maze, stuck in your gaze. How can I get out? I'm out of time to make you mine. Baby, show me how. Will I slowly lose my mind? Setelah suhu sudah mencapai 200 derajat Celcius, biji kopi atau green bean yang sudah disortasi kemudian disangrai.
selama 45 menit sampai 1 jam, tergantung banyaknya biji kopi yang disangrai. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, Setelah biji kopi matang, kemudian biji kopi dikeluarkan dari alat roasting. scratch the surface. And I could walk for days, searching for a break. Is it even there to find? Is there a chance for me? Then your memories, will I slowly lose my mind? Kemudian, biji kopi dimasukkan ke dalam alat pendingin kurang lebih selama 15 menit sampai 30 menit atau sampai biji kopi benar-benar dingin. Lost in your maze, stuck in your gaze. How can I get out? I'm out of time to make you mine. Baby, show me how. Slowly lose my mind. Slowly lose my mind. Slowly lose my mind. Setelah benar-benar dingin, biji kopi yang telah disangrai atau biasa disebut dengan roast bean dilanjutkan dengan proses penggilingan hingga menjadi bubuk kopi. Dan inilah biji kopi yang sudah melewati proses penggilingan hingga menjadi bubuk kopi. Es kopi ini memiliki berbagai jenis kopi, seperti kopi lanang, kopi wine, kopi natural, kopi ireng, dan kopi arabica.
be good for me.